Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan bahas TWS terbaru dari brand yang pernah saya bahas headphone-nya, tapi baru kali ini kita bahas TWS earphone-nya, yaitu Fantech ya. Ini adalah brand aksesoris gaming. Sepertinya teman-teman udah banyak yang tahu ya aksesoris ini. Dan ini adalah Fantech TX1 Mithril. Kalau ngeliat namanya, ini udah gaming banget ya. Biasanya kan kalau main game RPG itu suka ada Mithril X, Mithril Sword, Mithril Vest kalau nggak salah ya. Jadi kayak bahannya gitu, materialnya. Dan ini true wireless dengan touch control dan custom tune driver ya. Nanti kita cek gimana sound quality-nya dan karakternya. Dan sudah IPX4 sweat and splash resistant ya. Jadi kalau misalkan kena keringat sedikit, kebasahan masih oke ya. Oke, di sini ada highlight fiturnya lagi. Dia sudah menggunakan USB Type-C ya, chargingnya. Oke, mantap. Baterainya diklaim bisa bertahan selama 5 jam ya di buds-nya ini. Nah, kapasitas di buds-nya ini baterainya 40 mAh dan di charging case-nya 500 mAh. Kemudian dia juga support voice assistant, ergonomic fit, oke, crystal clear and deep bass. Nah, ini harus dicek nanti karena suaranya. Dan ini Bluetooth-nya versi 5.0 plus EDR. Charging time-nya 1 jam dan berat dari buds-nya hanya 4,5 gram. Nanti kita timbang seperti biasa ya. Kemudian ini kalau kamu mau follow semua akun sosmed dari Fantech, silakan. Di sini juga ada QR code buat menuju websitenya ya. Oke, kita buka dulu ya. Oh, ada tulisannya Your wireless journey starts here. Oke, mantap mantap. Memberikan kesan berbeda ya. Ketika membuka kotak, kemudian ada pesan tersembunyi di situ. Dan ini kita bisa lihat dapat sebuah charging cable. Ini USB Type-C harusnya. Oke, mantap. USB Type-C ya. Karena ini harganya cukup terjangkau kok. Rp599.000 harga normalnya. Dan nanti akan ada promo di link yang akan saya sertakan di deskripsi video ini. Hanya setengahnya harganya. Jadi Rp299.000 saja. Rp300.000 kurang Rp1.000. Mantap. Dan ini adalah ear tips tambahannya ya, beda ukuran, kemungkinan ini S dan L-nya. Lalu di sini ada apa lagi? Kartu garansi nih. Warranty card dari Fantech seperti ini kartu garansinya. Dan ini adalah user manualnya. Untuk pairing tinggal dikeluarkan kiri dan kanan, biarkan dulu terkoneksi antara kiri dan kanannya, baru dikoneksikan dengan Bluetooth di smartphone ya. Dan ini ada touch controlnya, play pause 1 kali, kemudian next track atau previous track tap 2 kali, di kiri dan kanan beda ya. Kemudian virtual assistant atau voice assistant dengan tap 3 kali. Jadi tap and hold, tidak ada apa-apa ya. Oke, sekarang kita akan lihat langsung charging case-nya. Ya, seperti ini charging case dari Fantech TX1 Mithril. Oke. Minimalis saja dan ini compact banget ya, termasuk ringan juga. Oh ya, saya akan siapkan timbangan dulu sebentar. Sudah siap? Mari kita taruh di situ, kita nyalakan, dan kita timbang lengkap ya, charging case dengan earbuds-nya. Wow, hanya 41 gram saja pemirsa. Mungkin itu 40, berapa gram ya, karena ini kan si timbangannya akurasinya per 1 gram. Nanti saya beli deh timbangan yang akurasinya per 0,1 gram. Dan ini adalah berat dari earbuds-nya. Oke, kita tunggu berhenti goyang-goyang. 4 gram, padahal klaimnya 4,5 gram. Mantap nih. Kita akan butuh untuk melepas ya plastik yang menutup si pin magnetik buat chargingnya. Seperti ini penampakan dari earbuds-nya. Ada lubang di situ. Oke. Dan ini ear tips-nya. Fleksibel dan terasa solid ya. Tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Dan di sini ada LED indikator ya di bawah logo dari Fantech-nya. Ini adalah sensor sentuhnya. Ini bertangkai, ada mikrofonnya di bawah. Di sini finishingnya semi matte, betul. Dan di bagian dalam juga semi matte, tapi sedikit lebih glossy ya. Jadi ada 2 warna, 2 nada, 2 tone, walaupun sama-sama hitam dan sama-sama matte. Oke, logonya di sini juga menambah indah penampakannya ya. Saya suka sih dengan penampakan dari earbud seperti ini. Jadi cukup gaming juga kesannya, tapi juga nggak terlalu intimidating kalau kita lagi pakai ya. Jadi nggak bikin jadi mencolok banget gitu kalau dipakai di antara orang-orang. Oke, kita juga butuh melepaskan plastik di sini.
Dan kita kembalikan ke charging case-nya dulu. Yang kanan di kiri. Oke, ini adalah salah satu earbuds yang cara penempatan di charging case-nya terbalik. Jadi yang kiri di kanan, yang kanan di kiri. Makanya saya selalu bahas ketika tempatin di charging case-nya itu yang kanan di mana, yang kiri di mana ya. Kadang diprotes juga sama netizen. Yang kanan di kanan, yang kiri di kiri, ya iyalah. Enggak juga, ada kok earbuds nih yang kayak gini, yang nempatin kanannya di kiri, kirinya di kanan. Tapi udahlah, nggak penting, kita akan lakukan pairing dulu ya. Saya sudah siapkan Galaxy Note 20 Ultra saya, karena nanti kita akan tes juga mikrofonnya melalui mode Pro Video ya. Sekarang kita keluarkan si earbuds-nya, kanan dan kiri, biarkan dulu terpairing kiri dan kanan. Oke, udah kedip-kedip, biru merah. Kita akan coba untuk pairing dari Note 20 Ultra. Katanya, kalau masih munculnya dua Fantech materialnya ini, berarti itu belum connect satu dan lain ya. Ini sudah muncul satu saja. Pairing. Oke, dan ada suara di telinganya berbunyi connected. Nah, ini fittingnya dengan yang ukuran M. Oh, malah mati. Barusan kelamaan saya pegang. Ya, jadi kalau kelamaan dipegang, si touch sensornya itu buat matiin si earbuds ini ya. Oke, connected lagi, udah. Ini saya ngerasanya dengan ukuran ear tips yang disertakan agak kekecilan, agak kurang pas. Kita akan coba ganti ear tipsnya dulu. Karena sayang, kalau ear tipsnya nggak pas, biasanya ke suara juga ngaruh. Misalkan bassnya kerasa kurang, karena isolasinya juga akan terasa kurang. Kita akan coba ganti ear tipsnya dulu. Oke, fittingnya udah lebih enak. Pakai yang ukuran besar, ukuran L. Dan ini ringan banget asli di kuping. Akan jatuh lah ini mah. Oke, habis ini kita akan kembali dengan hasil pengujiannya ya. A few moments later. Oke, udah mati main PUBG-nya. Barusan kill 2. Dan untuk kualitas suaranya, bener ini ngebass ya. Jadi begitu dinyalain bassnya panci. Tapi saran saya jangan dengerin di full volume karena bassnya akan terdengar kering dan tajam. Begitu turunin sedikit aja ke 90% tuh bassnya udah lebih enak, tuh lebih empuk, lebih bulat. Dan yang saya suka adalah ketika saya mainin lagu yang kuat di vokal, bassnya tuh bikin gaungnya tuh nggak terlalu kerasa. Jadi kalau TS lain yang dorong banget bassnya, biasanya tuh di bagian vokal atau di mid gaungnya kerasa banget ya. Di sini masih kerasa gaungnya tapi hanya sedikit saja dan saya masih bisa menikmati suara si penyanyi dengan baik. Kemudian ketika di treble-nya terasa ngencring, tapi tetap sih masih ada bagian dari low voice-nya atau low sound-nya yang masuk ke bagian high ini. Kemudian untuk virtualisasinya kerasa banget juga kiri kanan pindah dengan baik. Dan juga untuk masalah sound separation juga terdengar dengan cukup baik ya. Paling masalah di sound staging, dimana di beberapa lagu itu nggak masalah, kiri kanan kerasa, jaraknya juga kerasa, depan, yang dekat, yang jauh. Tapi ada satu lagu andalan saya yang biasanya kerasa banget orangnya ngomong dari kanan belakang sama dari depan. Di sini orang yang dari kanan belakang itu kerasanya ngomongnya rada dekat ke kepala saya. Mungkin masalah tuning dari drivernya ini ya, yang membuat ada beberapa suara yang arahnya dari belakang terasanya lebih dekat sedikit dibandingkan yang seharusnya. Tapi overall buat dengerin lagu jadi enak banget, dan buat nonton video juga cukup on point ya suaranya. Tadi ada satu video dari Anto Pizza Gadget yang kerasa suaranya tuh delay gitu ya. Tapi saya langsung ganti video lain, nonton Gadgetin, nonton Jagat Review. Kerasanya suaranya on point. Jadi entah apakah videonya atau memang di awal dia buffering dulu ya di video yang pertama tadi, sehingga butuh waktu buat on point suaranya. Tapi di video kedua, ketiga udah on point semua. Dan untuk main PUBG kerasa sih delay ada pasti. Ini sekitar setengah sampai 1 langkah di kondisi sepi. Kemudian juga tadi di kondisi yang rada rame, menurut saya lebih kerasa lagi delaynya ya, bisa 1 sampai 2 langkah. Dan untuk main PUBG sih enak-enak aja, kata suaranya yang ngebass juga membantu agar tembakan kerasa lebih hidup lagi. Tapi biasanya tipe earphone yang bassnya nonjok begini kalau dipakai lama-lama lebih cepat bikin capek ya. Dan Pro Video Mode di Galaxy Note 20 Ultra saya sudah menyala, itu artinya saatnya pasang earphone. Dan kita akan mulai perekaman video, tapi kita akan bandingkan dulu ya. Yang pertama adalah suara dari lavalier yang nyambung ke wireless receiver di kamera saya. Kemudian
Ini adalah suara dari mikrofon Galaxy Note 20 Ultra, mikrofonnya Omni, ngambil semua arah. Sekarang ngambil belakang aja, harusnya ini pelan banget suaranya. Dan sekarang ngambil suara dari depan ya. Oke, seperti ini suara dari mikrofon Galaxy Note 20 Ultra ngadep depan. Sekarang kita ganti mikrofonnya ke mikrofon Bluetooth dari TX1 Mithril, Fentech Mithril ini. Ya, ini sudah menggunakan mikrofon dari Fentech TX1 Mithril ya, seperti ini suaranya. Silakan didengarkan. Saya juga akan coba nih pindahin yang kanan agak menjauh. Apakah suaranya sekarang lebih condong ke kiri? Oke. Sekarang yang kiri yang menjauh. Gimana rasanya dengan perbedaan dipindah-pindah mikrofonnya sebelah ini? Apakah memang nih kalau saya ngelihat di grafik equalizer sound meter di display dari Galaxy Note 20 Ultra sih nggak terlalu jauh ya ngaruhnya ya. Oke, dan sekarang kita jauhkan perlahan-lahan keduanya. Saya akan ngomong gimana? A few moments later. Saya sudah dengarkan barusan hasil videonya di Note 20 Ultra, keduanya videonya, dan saya pakai earphone-nya sendiri langsung buat dengerinnya. Memang kerasa sih ya, beda kualitas dari mikrofon Galaxy Note 20 Ultra dengan Mithril TX1 ini dari Fentech. Tapi segitu buat saya masih sangat jelas banget. Jadi kalau kebutuhan buat main gaming, buat video call, buat meeting, Zoom, online, jadinya cukup banget lah ya mikrofonnya segitu. Enggak yang keresak-keresak, enggak. Kemudian powernya juga tetap cukup, gainnya si mikrofonnya. So overall, buat harga, nah harganya ini, mana nih mau dipakai? Kalau pakai harga normal, Rp599.000, menurut saya masih worth the money. Tapi, begitu pakai harga promonya yang hanya Rp299.000, saya udah bisa langsung ngomong recommended nih ini. Paling masalah yang mungkin kamu akan hadapi adalah touch sensornya yang sensitif ya. Dan juga kalau ditekan rada lamaan 5 detik dia mati. Jadi hati-hati aja megang touch sensornya. Kemudian juga kalau kamu rasakan ketika dipegang, ini karena ringan banget, jadinya kerasanya itu build quality-nya biasa aja ya. Saya nggak tahu sih sebetulnya apakah bahannya ini kuat, tahan lama atau tidak. Karena jarang juga kan saya pakai review sampai 3 bulan baru di review gitu kan. Jadinya saya cuma bisa bilang build quality-nya kalau dipegang sih oke-oke aja, tapi karena bobotnya yang ringan, mungkin tidak menambah kesan solidnya ya. Gitu aja mungkin untuk penilaian saya. Kita nggak ada tes baterai seperti biasa di video earphone. Kenapa? Karena saya sayang kuping saya, ngapain juga dengerin sampai 5 jam gitu ya non-stop. Mendingan dipakai waktunya buat ngetes yang lain. Jadi kalau baterai mungkin saya akan percaya saja klaim yang diberikan oleh brand. Tapi nanti kalau teman-teman sudah coba sendiri, boleh komen ya, bener nggak baterainya bisa bertahan 5 jam dalam sekali pengisian daya. Dari 100% sampai terdengar low battery. Oke, good job Fentech. Semoga sukses ya di harga promonya. Dan kalau bisa harga promo aja terus ya. Biar banyak teman-teman yang bisa nyobain TWS-nya. Dan saya bisa masukin TWS ini ke rekomendasi kalau ada yang nanya, TWS di bawah 300.000 apa sih yang bagus? Ya, Fentech TX1 Mithril ini menurut saya bagus ya untuk level harga Rp299.000 dan masih worth it untuk level harga Rp599.000. Tapi mungkin di level harga normalnya masih banyak alternatif lain yang bisa menyaingi. Tapi kalau di bawah 300.000, ini udah enak banget buat dipakai, serius. Saya akan masukkan di daftar rekomendasi, dan kalau kamu mau lihat juga list TWS yang pernah saya coba berdasarkan kategori harga ada ya di deskripsi video ini. Linknya itu semua masuk ke playlist di YouTube ya. Jadi kamu bisa cek videonya satu persatu di situ. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.